Sontak sang ibu itu syok sekali. Dia menjerit dan menangis karena melihat sang bayinya ditemukan sudah tidak bernyawa. Jadi ada kemungkinan si sosok Wewe Gombel itu setelah melihat bayi yang dibawanya itu berjenis perempuan, akhirnya dilemparlah sang bayi tersebut ke dalam sebuah kolam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, para subscriber, para viewer AG Channel dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat AG Channel, jumpa kembali bersama saya Abdul Ghafur. Dan seperti biasa, saya akan membawakan sebuah kisah yang tentunya kisah ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di sekitar kita. Akan tetapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe, mohon dukung channel kami dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan share video kami sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, agar kami tetap semangat dalam membuat konten-konten video untuk para sahabat semua. Baiklah, saya tidak akan berlama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Sahabat AG Channel, kali ini saya akan melanjutkan kisah cerita-cerita dari yang kemarin, yaitu mengenai cerita-cerita mistis dan hal-hal gaib yang pernah ada di kampung kami, di mana kami ini tinggal di kampung tersebut. Setelah pengalaman-pengalaman gaib yang pernah dialami oleh keluarga kami, yaitu kakak-kakak kami, dan kali ini ada sebuah pengalaman mistis dari sepupuh saya sendiri, yaitu sebut saja dia namanya Gojir. Waktu itu Gojir baru pulang dari aktivitasnya, yaitu mencari ikan. Dia kalau malam kadang-kadang ngobor ikan dengan sebuah alat setrum. Jadi dia kadang-kadang suka mencari ikan atau belut dengan alat setrumnya. Tepat pada jam 2 dini hari, Gojir pun pulang dari mencari ikan. Setelah itu Gojir berpikiran untuk memungut buah kawesta. Jadi di sebuah kampung kami ini ada sebuah pohon kawista, dan biasanya kawista itu kalau sudah masak buahnya itu pasti jatuh. Dan adat di kampung kami ini, kalau buah yang jatuh dari pohonnya itu sang majikan sudah mengikhlaskan untuk siapa saja yang mau mengambilnya. Dan Gojir pun pergi menuju sebuah pohon kawista tersebut. Sesampai di sana, dari kejauhan terlihatlah orang yang sudah mendahului ada di bawah pohon kawista tersebut. Gojir berpikiran, waduh, ini kok sudah ada yang mendahului. Akan tetapi Gojir pun mengamati dari kejauhan, tapi kok ini kayak sosok perempuan. Akhirnya Gojir pun mendekati orang tersebut. Semakin dekat, yang akhirnya terlihatlah seorang perempuan yang memakai sarung, hanya memakai sarung, tidak memakai baju, gitu, dengan rambut terurai. Jadi kalau bahasa Jawa sih pinjungan gitu, hanya memakai sarung sedada gitu. Itu sosoknya seorang perempuan, dan dia menghadapnya tidak menghadap Gojir, menghadapnya membelakangi Gojir gitu. Tapi Gojir pun berpikir dalam hati, ini kok aneh, masa sih ada seorang perempuan malam-malam jam 2 di bawah pohon kawista. Yang akhirnya Gojir pun penasaran, tapi ini kok badannya merinding gitu. Jadi semakin dekat, semakin merinding. Merindingnya nggak karu-karuan. Akhirnya si Gojir ini berpikiran, wah ini bukan manusia, ini pasti bangsa gaib. Tapi waktu itu masih belum terlihat mukanya. Dia menghadap membelakangi Gojir gitu.
Tapi Gojir waktu itu sudah merindingnya nggak karu-karuan. Karena Gojir mempunyai feeling dia itu bukanlah sosok manusia, akhirnya Gojir ini pulang lagi kembali ke rumahnya. Singkat cerita, di malam selanjutnya, seperti biasa, Gojir pun setelah selesai beraktivitas pulang dari ngobor mencari ikan, dia pun pergi untuk memungut buah kuista lagi. Setelah sesampai di sana, si Gojir ini melihat sosok yang aneh lagi. Dia melihat sosok anak kecil yang sangat jelas sekali. Giginya begini, giginya silang begini, tapi semacam anak kecil gitu. Kalau di film-film itu seperti gerandong. Dan si sosok tersebut naik ke atas pohon bambu. Kebetulan di pinggir Kawesta itu ada sebuah pohon bambu. Sosok itu naik ke atas pohon bambu dengan menghadap ke arah Gojir. Matanya menyala merah, bahkan dia itu seakan-akan tidak suka Gojir itu ada di situ. Dia terus memandangi Gojir, dan sosok tersebut sempat melempar sesuatu ke arah Gojir. Kata Gojir dalam hati, wah ini lebih ganas daripada yang kemarin ini. Akhirnya Gojir pun kembali ke rumahnya tanpa membawa hasil dari buah Kawesta tersebut. Itulah pengalaman dari salah satu sepupu saya ya, dia itu masih saudara sepupu dengan saya, yang sebut saja dia namanya Gojir. Dan ada lagi sebuah kejadian yang sangat tragis, dan kali ini lebih menyeramkan karena kejadian ini adalah penculikan seorang bayi yang digondol atau diculik oleh sosok Wewe Gombel. Dan ini terjadi kepada tetangga saya sendiri, tepat tetangga saya. Jadi orang tua saya kan rumahnya di sebelah selatan musola, dan si ibu itu rumahnya di sebelah utara musola. Ya sekitar kurang lebihnya 50 meteran dari rumah saya ke rumah sang ibu yang diculik bayinya tersebut. Jadi ceritanya pada suatu malam, tepat pada sehabis sholat isya, si orang tua dari bayi ini ingin menemui saudaranya yang baru datang dari Bekasi. Karena berhubung sang bayi itu sudah tidur, dan dia itu tidurnya ditemani oleh kakaknya juga, ada kakaknya gitu yang usianya kurang lebih kakaknya sekitar 8 tahunan. Sang ibu ini bertujuan ingin berkunjung menemui ke tempat saudaranya yang baru datang dari perantauan, dan karena ibu ini berpikir hanya sebentar saja, cuman ingin ketemu terus pulang lagi, yang akhirnya ibu ini meninggalkan sang bayi bersama kakaknya di rumah. Kemudian sang ibu itu pergi dengan tidak lupa mengunci pintu-pintu rumahnya. Setelah ibu itu pergi menemui saudaranya yang tidak jauh dari rumahnya, hanya sekitar beberapa puluh meter saja, dan tidak lama ibu itu kembali ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, ibu itu masuk ke kamar di mana kedua anaknya itu tidur. Sesampai di kamar, terkejutlah ibu tersebut karena melihat anak bayinya tidak ada di tempat tidurnya. Sontak ibu itu panik karena tadi si bayi ini ditinggal masih posisi di tempat ranjang. Akan tetapi sepulang ibu itu dari tempat saudaranya, bayi tersebut sudah tidak ada, hanya ada kakaknya saja yang masih tidur. Kemudian sang ibu itu membangunkan kakak si bayi tersebut yang sedang tidur. Nak, ada apa bu? Ini adikmu kemana? Nggak tahu bu, kan tadi masih ada di sini.
Loh, kok nggak tahu? Iya Bu, karena saya tidur, kata si kakak sang bayi tersebut. Sontak ibu itu pun panik. Waduh, ini kemana ini anak? Akhirnya sang ibu tersebut mencari-cari bayinya sampai di kolong tempat tidurnya. Karena khawatir si bayi itu jatuh ke kolong gitu. Tapi tetap saja pakai obor itu nggak ada di kolongnya. Sampai dengan ke kamar-kamar yang lain. Tapi ibu ini juga berpikir, nggak mungkin kalau pindah tempat tidur karena bayi ini posisinya masih belum bisa berjalan. Dan akhirnya ditemukanlah si popok bayi tersebut di atas sebuah angin-angin pintu. Jadi pintu itu di atasnya kan ada angin-angin ya, cuman itu lubangnya agak besar gitu, belum ditutup. Dan si popok bayi tersebut nyangkut tepat di atas angin-angin pintu. Sontak saja ibu itu berpikiran bahwa ini yang membawa bayi saya itu bukanlah manusia. Akhirnya si ibu ini minta bantuan kepada warga sekitar, pada tetangga-tetangganya untuk membantu mencarikan anaknya yang hilang. Dan warga pun berpikiran, menganalisa bahwa yang mengambil bayi ibu itu bukanlah manusia biasa. Jadi si bayi tersebut diambil oleh wewe gombel, kemudian dibawa terbang lewat angin-angin pintu, dan tersangkutlah si popok tersebut di sebuah angin-angin. Setelah itu warga pun berbondong-bondong untuk mencari bayi dari sang ibu tersebut. Ada yang menabuh panci, ada yang menabuh piring, ada yang menabuh ceting. Jadi di kampung kami ini tradisinya kalau ada anak yang hilang dibawa oleh sosok makhluk halus, itu biasanya tradisinya ngobrok gitu, istilahnya ngobrok. Jadi ngobrok itu ada yang menabuh pakai piring, pakai tutup panci, pakai ceting, dan lain sebagainya. Masyarakat berbondong-bondong untuk mencari sang bayi yang diyakini digondol oleh kalong wewe. Kemudian masyarakat pun mencari keliling kampung, terus dikelilingi kampung ini. Waktu itu ramai sekali di kampung kami, sambil terus menabuh-nabuh sebuah panci, piring, dan lain sebagainya. Itu terus muter keliling kampung sampai ke seluruh semak-semak pun terus mencarinya. Yang akhirnya singkat cerita, tibalah masyarakat tersebut di sebuah kolam. Ada salah satu warga yang mengobori gitu, pakai baterai, ada yang pakai obor, ada yang pakai oncor. Karena dulu waktu kejadian tersebut belum ada listrik, jadi alat-alatnya masih pakai tradisional. Jadi di sebuah kolam tersebut terlihatlah seperti boneka mengambang. Jadi posisinya itu telungkup, kepalanya di bawah dan si pantatnya itu di atas. Dan ternyata benar saja, sosok itu memanglah jasad bayi dari sang ibu tersebut. Jadi bayi dari sang ibu tersebut akhirnya ditemukan di sebuah kolam dengan posisi kepala di bawah, kakinya di atas kayak nyungsep gitu, dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Sontak sang ibu itu shock sekali. Dia menjerit dan menangis karena melihat sang bayinya ditemukan sudah tidak bernyawa. Yang akhirnya salah satu warga berusaha untuk menenangkan sang ibu tersebut. Sudahlah Bu, yang ikhlas, karena
semua ini terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus merelakan dan mengikhlaskannya. Dengan hal tersebut, ibu dari sang bayi pun akhirnya merasa tenang. Jadi mitosnya begini, si sosok Wewe Gombel itu menurut mitosnya, dia itu suka dengan anak yang berjenis kelamin laki-laki. Akan tetapi bayi tersebut berjenis perempuan. Jadi ada kemungkinan si sosok Wewe Gombel itu setelah melihat bayi yang dibawanya itu berjenis perempuan, akhirnya dilemparlah sang bayi tersebut ke dalam sebuah kolam. Itulah para sahabat, cerita tersebut pernah terjadi di kampung kami dan dialami oleh tetangga saya sendiri. Kiranya cukup sekian dulu untuk kisah yang saya bawakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat memetik manfaat dari sebuah kisah ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para sahabat yang telah menyaksikan video-video kami dan telah mendukung channel kami. Mudah-mudahan para sahabat semua selalu dilimpahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kata dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.